Nasdem mengatakan tertarik memasangkan Anies dan Kaesang ya. Mulai lagi nih kelihatannya ya. Apa yang membuat orang kemudian ingin menggandeng semua anak Jokowi ya. Apa kira-kira? Padahal nanti Jokowi tidak lagi berkuasa di 27 November. Money talk? Ya, it could be ya. Artinya bagi PKS tidak harga mati. Jadi bisa jadi saudara sekalian bertemunya PKS Nasdem adalah di Anies Kaesang. Dan seperti biasanya kemudian akan ada kompensasi biasanya ya, atas kerelaan PKS untuk nyingkir sebagai partai yang mengajukan calon wakil gubernur. Kita nggak tahu ya yang mau diperjuangkan itu value atau sekedar menang atau ada taktik untuk menang. Kan orang bilang wah ini yang penting taktiknya menang. Kemarin saya interview Sony Muhammad ya, salah satu loyalis Anies ya, dia bilang jangan Anies Kaesang, tapi kalau Anies didukung oleh PSI ya nggak ada masalah. Yang penting jangan Anies Kaesang. Tapi kalau Anies Kaesang, dia bilang saya akan mencari yang sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, sobat semuanya, ini ada hal yang menarik ya. Tiba-tiba Sekjen Nasdem mengatakan tertarik memasangkan Anies dan Kaesang ya. Mulai lagi nih kelihatannya ya. Apa yang membuat orang kemudian ingin menggandeng semua anak Jokowi ya. Apa kira-kira? Padahal nanti Jokowi tidak lagi berkuasa di 27 November. Money talk? Ya, it could be ya. Uang bisa saja yang bicara. Kita lihat ya, bukan uang kecil, ya huge money, uang gede pastinya kan. Coba kita bacakan ya komentar sobat era sekalian sambil kemudian lihat-lihat komentar sobat era sekalian ya. Senang atau jengkel dengan berita seperti ini. Oke ya, coba kita lihat ya. Jadi kalau saya lama-lama ya sudahlah. Ya begitulah politik, mau diapain lagi coba. Ya sudahlah ya. Jadi hanya bisa mengatakan ya sudahlah. Ya sudahlah. Oke. Nasdem tertarik pasangkan Anies Kaesang di Pilgub Jakarta 2024. Jakarta, CNN Indonesia. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim mengaku tertarik untuk memasangkan Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep sebagai cagup-cawagup dalam Pilgub Jakarta 2024. Hermawi mengatakan Nasdem tengah menggodok sosok-sosok yang akan diusung dalam Pilkada 2024. Tak terkecuali Anies dan Kaesang. Ya semua menarik, semua figur kan ada plus minusnya. Kita pemberian rekomendasi kita sampai tanggal 31 Juli. Kita on proses sekarang, bahan-bahan kita sudah banyak. Kita ada tim juga, kata Hermawi di Nasdem Tower. Hermawi menjelaskan seluruh surat rekomendasi Nasdem terkait sosok yang diusung dalam Pilkada 2024 akan diumumkan sebelum bulan Agustus, sebelum Agustus ya. Paling lambat 31 Juli semua rekomendasi sudah harus terbit, tutur dia. Sebelumnya Presiden PKS Ahmad Saiku juga mengaku tertarik terkait wacana duet Anies Kaesang di Pilgub Jakarta 2024. Bagaimana kayak Saiku ini ya. Kendati demikian Saiku menegaskan PKS berdasarkan hasil musyawarah partai
telah memutuskan untuk mengusung Anies bersama Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024. Ia menyebut setiap usulan untuk mengubah keputusan mengusung Anies Sohibul harus dimusyawarahkan kembali di jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DP TPPKS. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi ya. Artinya bagi PKS tidak harga mati. Jadi bisa jadi Sobat Era sekalian, bertemunya PKS Nasdem adalah di Anies Kaisang. Dan seperti biasanya kemudian akan ada kompensasi biasanya ya, atas kerelaan PKS untuk nyingkir sebagai partai yang mengajukan calon wakil gubernur. Kita tidak tahu bagaimana Kaisang, padahal Kaisang sendiri belum tentu bisa nyalon kalau MK konsisten ya dengan sebuah putusan yang mencerdaskan kehidupan bangsa ya, dengan putusan yang mencerdaskan orang-orang hukum. Jangan sampai kemudian dia bikin yang hal-hal yang macam-macam ya. Oke, Sobat Era sekalian, kita tidak tahu ya apakah sobat semua akan ambil ini atau tidak ya. Kalau kita lihat misalnya ada Tempo ya, bahkan katanya kubu Prabowo juga tertarik untuk di Tempo yang menarik. Saya coba lihat dulu ya, mengatakan bahwa partai-partai Kim ya itu mau mengusulkan Anies Baswedan, jadi berbalik arah ya. Teman jadi lawan, lawan jadi teman ya. Nah ini ya, Tempo.co putar arah bekas rival. Pilkada Jakarta semakin panas. Sejumlah partai pendukung Prabowo berniat mengusung Anies. Bahkan Anies sempat berkomunikasi dengan Prabowo melalui video call. Cinta lama bersemi kembali dong. Jadi kita nggak tahu ya, yang mau diperjuangkan tuh value atau sekedar menang atau ada taktik untuk menang. Kan orang bilang wah ini yang penting taktiknya menang. Kemarin saya interview Sony Muhammad ya, salah satu loyalis Anies ya, dia bilang jangan Anies Kaisang, tapi kalau Anies didukung oleh PSI ya nggak ada masalah. Yang penting jangan Anies Kaisang. Tapi kalau Anies Kaisang, dia bilang saya akan mencari yang sebaliknya ya. Luar biasa ya. Coba kita bikin polling ya. Apakah Anda setuju Anies berpasangan dengan Kaisang maju di Pilkada DKI ya? Apakah setuju Anies Kaisang di Pilgub Jakarta? Untuk melihat bagaimana aspirasi Sobat Era sekalian ya. Oke, coba kita lihat ya. Nasdem pragmatis banget gara-gara tersandra kasus ya. Dan jangan lupa ya, ada soal greenhouse dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Astagfirullah ya. Pasti ada sesuatu pemaksaan kalau kayak gini caranya. Sudah jelas Nasdem musuh dalam selimut. Hidayat Official, Bung RH, apakah benar jika caleg kelebihan suara di DPR atau DPRD, maka suaranya itu bisa dijual kepada caleg yang kurang suaranya? Nggak ada jual menjual ya. Walaupun caleg itu misalnya satu kursi itu kuotanya berapa gitu, dia melebihi itu ya tetap saja dihitung. Jadi kita harus bedakan ya. Suara caleg itu tidak pernah dihitung. Yang dihitung itu adalah suara partai politik. Ya tentu saja suara caleg dihitung dulu sebagai suara partai ya. Jadi setelah suara partai dikonversikan dengan kursi, lalu dicari caleg dengan suara terbanyak, nggak ada dia kasih ke orang lain ya. Anies Kaisang for President 2029 apalagi ini. Jadi Gibran lewat. Cara halus menutup jalan Pak Anies di Pilkada ya. Ya bisa juga ya. Jadi begini Sobat Era sekalian, akan terjadi conflicting bagi Anies kalau seandainya tiba-tiba partai itu sepakat mengusung Anies Kaisang. Ya, dalam bayangan saya PKB bisa digiring mudah sekali. Nasdem, kata PKB dan Nasdem kami sepakat Anies Kaisang. Oke. Sementara PDIP tidak bisa ngomong apa-apa karena ditinggalkan sendirian.
Tiba-tiba dengan PKS saya setuju. Tapi kalau misalnya tiba-tiba PKS juga setuju, ya lewat. Karena kuncinya di PKS. Tapi kalau PKS tidak setuju dan PKS kemudian melamar PDIP, misalnya Anies siapa, ya itu mungkin Anies Andika misalnya, itu mungkin jauh lebih baik. Jadi memang kita lihat ya siapa yang menjadi game changer di antara 4 partai ini. PDIP, kemudian Nasdem, kemudian PKB dan PKS ya. Siapa yang akan menentukan nasib Anies? Yang jelas semua pengen Anies, tapi persoalannya adalah pasangannya banyak orang yang sudah ribut dengan Kaisang ya. Karena itu tidak ada makan siang yang gratis ya, money talk ya. Kira-kira siapa yang yang menskenariokan ini semua. Bahkan Presiden PKS yang tadinya ngotot kalau mau menginginkan PKS harus Anies Sohibul. Tapi tiba-tiba dia mengatakan tertarik juga dengan Anies Kaisang. Tapi dengan cara halus mengatakan itu harus keputusan Dewan Suro. Ya, artinya dia membuka pintu ya. Membuka kesempatan ya. Sahabat Erhasialian luar biasa ya. Oke, ya itulah politik ya. Kalau akhirnya semuanya pragmatis ya apa boleh buat. Kita mau apa lagi coba ya, kita akan diam saja menyaksikan permainan ini sambil melihat nilai-nilai mana yang harus kita bela ya. Kalau akhirnya semua pragmatisme yang dicapai, ya tetap saja kita akan melakukan penilaian, tetapi ya tentu dari sisi yang tidak pragmatis ya, dari sisi yang memang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, harusnya begitu. Oke. Coba kita bacakan lagi. Lebih baik Anies aman dengan didukung PSI. Menurut saya mudorot koalisi dan PDIP lebih besar secara PDIP itu partai ekstrem kiri, ultranasionalis yang dulu zalim, apalagi Anies akan dicap petugas partai. Oke. Ini no name ya. Kemudian aku tetap bernyanyi tapi hanya di hati biar cacing dalam perutku bisa tahu merdekalah tempatnya. Ini zaman nepo bukan di zaman demokrasi atau kisah si reform. Ini bolak-balik ribas ini ya. Ya saudara sekalian, kita nanti akan lihat ya. Jadi begini, ya kalau benar atau tidak itu soal lain ya. Baru-baru ini memang pertama SEL sudah dihukum 10 tahun penjara. Menteri dari Nasdem. Dalam pembelaannya, lawyer atau pengacara SEL menyebutkan mengenai proyek greenhouse yang dinikmati oleh petinggi partai politik. Apakah itu ada kaitannya atau tidak? Tapi yang jelas politik untuk saling sandra atau politik untuk menyandra dalam pemerintahan Jokowi ini luar biasa. Dia menundukkan orang dengan cara menyandranya. Tapi persoalannya adalah apakah tokoh sekelas Surya Paloh bisa tersandra juga? Kalau tidak ada salah, nggak ada masalah. Tapi kalau banyak kesalahan, nah itu yang jadi pusing kepala ya. Karena bagaimanapun untuk menghidupi partai itu butuh besar kebutuhannya bro ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Prabowo sudah selesai dengan dirinya. Ya kalau kita bicara mengenai bisnis untuk anaknya. Tapi untuk the second term of office, ya nggak cukup lah. Karena itu butuh triliunan. Kalau triliunan tidak ada yang selesai di Republik ini. Tidak ada orang yang sanggup menyediakan sendiri uang triliunan untuk pilpres. Pasti ada konsorsiumnya. Ya, hebat sekali kalau orang itu bisa. Karena itu tidak ada yang selesai dengan dirinya itu ya. Semua belum selesai kalau masih mencari uang untuk pilpres, mencari uang untuk kontestasi politik dan lain sebagainya. Kalau kita bicara untuk pribadi ya selesai, sudah lama selesai. Tapi tidak, once again tidak untuk perhelatan-perhelatan pilpres, pilkada dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang selesai dengan dirinya ya.
kalau kita kaitkan dengan mahalnya ongkos politik. Tapi kalau ongkos pribadi ya barangkali dia selesai. Tapi kalau untuk ongkos politik siapa yang mau keluar uang 1, 2, 3 triliun ya. Dan itu uang cash, uang yang tidak yang harus berbentuk jelas ya. Itu saja saudara sekalian, nanti kita akan lihat lagi bagaimana perkembangan selanjutnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.